ketika nanti order kita ini ataupun open posisi kita ini terkena TP ya, maka kita akan profit sebesar 3 USD. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara trading emas ya ataupun XAU di broker Agnes ya guys ya. Nah, jadi dalam video ini kita akan menjelaskan secara detail ya dari awal langkah demi langkahnya ya, dan nanti kita juga akan bahas perhitungan lot ya dan pips yang ada di pair emas ya ataupun XAU. So pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir ya supaya tidak ada informasi yang kalian lewatkan. Nah, untuk langkah pertama ya, saat ini saya udah login ke halaman client area ya di broker Agnes saya. Ini merupakan halaman website ya dari broker Agnes ya. Kenapa saya login ke websitenya? Ya karena memang kalau saya pribadi ya, semua transaksi saya itu di luar dari aplikasi ya guys ya. Kenapa? Karena seperti yang teman-teman tahu ya, kalau teman-teman trading di aplikasinya ya, itu sering banget terjadi yang namanya bug ya, yang namanya bug dimana teman-teman nggak bisa close posisi nanti ya, kemudian misalnya udah kena TP kadang lewat gitu ya. Jadi banyak terjadi bug seperti itu. Makanya saya sarankan teman-teman ya, jangan trading langsung di aplikasinya ya, tapi kalian bisa gunakan MetaTrader saja ya, supaya meminimalisir hal-hal seperti itu ya. Karena saya banyak banget mendapatkan komentar, "Bang, aplikasi Agnes kok gini ya, saya mau close nggak bisa ya, kemudian misalnya spreadnya itu tiba-tiba tinggi ya dan sebagainya." Nah, hal-hal seperti itu memang sangat sering terjadi ya kalau teman-teman trading di aplikasinya. Makanya di sini saya sarankan teman-teman untuk trading di MetaTrader-nya langsung ya, jangan trading di aplikasi Agnes-nya. Oke. Nah, jadi saat ini saya udah ada di halaman client area ya dari akun Agnes saya, dan buat teman-teman yang belum login, kalian bisa login terlebih dahulu ke halaman client area dari akun Agnes kalian. Dan buat teman-teman yang belum punya akunnya, kalian bisa daftar ya menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini. Di situ juga udah saya cantumkan video pendaftarannya ya sampai akun kalian terverifikasi. Pastikan teman-teman kalau mau daftar bisa tonton video itu sampai akhir. Oke? Nah, buat teman-teman yang udah punya akun ya, kita akan lanjutkan langsung ya bagaimana cara trading emasnya. Nah, kalau teman-teman udah di halaman client area seperti ini ya, setelah daftar akun, langkah selanjutnya adalah kalian harus deposit terlebih dahulu di akun trading yang udah kalian buat guys ya. Jadi langkah keduanya itu bukan kalian hubungkan terlebih dahulu ke MetaTrader ya, tapi kalian depositkan dulu di akun trading kalian. Contoh ya, misal di sini saya punya satu akun ya, akun real menggunakan MetaTrader 5 ya, akun standar. Nah, untuk cara depositnya adalah teman-teman tinggal klik di bagian menu deposit ini. Nah, kemudian teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini itu ada berbagai macam metode pembayaran ya. Bisa menggunakan QRIS ya, virtual account, kemudian bisa juga Bitcoin ya, lewat Dana, internet banking ya, StickPay, Tether ya, USD Coin. Nah, jadi di sini ya ada dua metode pembayaran yang disarankan ya, yaitu ada QRIS dan juga virtual account. Nah, kalian tinggal pilih aja nih salah satunya ya. Cuman yang paling gampang sih deposit lewat QRIS ya, dimana untuk deposit lewat QRIS ini untuk minimum saldonya adalah $10 ya, cuman maksimumnya adalah $600 ya. Ini kekurangannya. Jadi teman-teman kalau misalnya depositnya $1000, nah nggak bisa pakai QRIS guys ya. Kalian harus deposit menggunakan virtual account ya, karena kalau virtual account maksimum depositnya adalah 60.000 US dollar. Oke, jelas ya. Nah, ini kita contohkan aja deposit pakai QRIS. Kita klik QRIS. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini ya, teman-teman tinggal atur aja ya berapa yang ingin kalian depositkan. Tadi kan maksimum $600 ya, ataupun sekitar 9,7 juta. Nah, misal teman-teman pengen deposit 5 jutaan nih ya. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita tinggal klik lanjutkan. Nah, kemudian kita konfirmasi lagi ya, lanjutkan lagi. Nah, setelah kita lanjutkan ya, maka kita langsung diarahkan ke halaman QRIS seperti ini guys. Nah, jadi ini ya udah tinggal kalian screenshot aja ya, kemudian kalian tinggal upload di metode pembayaran yang kalian gunakan ya, misalnya Dana ya, ataupun Bank BCA, Bank BRI ya, bebas ya. Bisa gunakan QRIS yang ada di semua metode pembayaran apapun. Oke. Nah, kalau udah kalian upload ya, lalu kalian udah transfer, selanjutnya kalian tinggal klik aja sudah dibayar. Nah, nanti saldonya itu akan otomatis langsung masuk ke akun Agnes kalian guys. Oke. Nah, nanti saldonya itu akan masuk langsung ke akun trading kalian seperti ini. Nah, itu adalah langkah kedua ya. Jadi kalian harus deposit terlebih dahulu ke akun Agnes kalian. Nah, langkah ketiga ya, yaitu kita harus menghubungkan ya akun trading kita ini ke platform MetaTrader. Nah,
Gimana Bang cara menghubungkannya? Nah, cara menghubungkannya adalah kalian tinggal klik di bagian lainnya ya yang ada di akun trading kalian ini ya. Nah, sebelum kita lanjut ya, saya juga mendapatkan banyak pertanyaan dari teman-teman. Bang, kalau saya ingin login lewat website itu gimana caranya? Ya, sementara pas saya cek di Google ya, websitenya itu diblokir gitu ya, ataupun nggak bisa diakses. Nah, teman-teman tenang aja ya. Kalau kalian ingin login ya ke akun Agnes kalian melalui website ya, itu untuk linknya udah saya taruh di deskripsi ya. Jadi kalau teman-teman mau login menggunakan link itu ya, teman-teman nggak perlu menggunakan VPN ya. Kalian langsung nanti diarahkan ke halaman websitenya, kalian tinggal klik masuk ya. Ya udah, kalian tinggal login ke akun Agnes kalian. Oke, simple ya. Itu kalau cara login di broker Agnesnya. Oke. Nah, kita lanjutkan yang tadi ya. Jadi untuk menghubungkan akun trading Agnes kita ke platform MetaTrader ya, caranya kita klik menu lainnya ini, kemudian kita klik menu informasi akun, guys. Nah, jadi setelah teman-teman udah klik menu informasi akun ya, maka teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini itu ada informasi mengenai akun trading kalian ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian tinggal lihat aja di bagian sini ya. Tulisannya kan MT5 login nih. Nah, artinya apa? Artinya akun trading saya ini itu hanya bisa dihubungkan dengan platform MetaTrader 5. Nah, tapi kalau misalnya di sini tulisannya MT4 ya, artinya ya akun trading kalian hanya bisa dihubungkan dengan platform MT4. Oke, jadi jelas ya. Kalian harus pahami terlebih dahulu bahwasannya akun kalian ini adalah akun MetaTrader 5 atau akun MetaTrader 4. Nah, jadi di sini karena akun kita adalah akun MT5, jadi kita bisa download terlebih dahulu aplikasi MetaTrader 5. Nah, kalian tinggal cari aja ya di Play Store maupun di App Store ya. Bentuk aplikasi MetaTrader 5-nya itu seperti ini ya. Kalian tinggal ketikkan aja MetaTrader 5. Nah, setelah teman-teman udah mendapatkan aplikasinya, silahkan teman-teman download aplikasi MetaTrader 5-nya terlebih dahulu. Nah, kalau udah, kalian tinggal klik buka ya. Nah, setelah teman-teman udah buka aplikasi MetaTrader 5-nya ya, maka nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini ya kita harus menghubungkan akun trading Agnes kita dengan platform MT5, guys ya. Nah, caranya teman-teman bisa klik di bagian menu pengaturan. Kemudian kalian klik di bagian menu akun baru ya. Nah, selanjutnya ya teman-teman diminta untuk memasukkan perusahaan atau nama server ya. Dan untuk nama servernya ini bisa kita lihat di website Agnes tadi, guys ya. Nah, untuk nama servernya itu ada di bagian menu server ini. Nah, jadi di sini kalian tinggal salin terlebih dahulu ya. Agnes MT5 Real ini kita salin. Kemudian kita paste di bagian nama server ini ya. Kita klik tempel. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik servernya. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini juga penting ya. Jadi, kalian lihat terlebih dahulu server yang digunakan apakah sudah benar atau belum ya, yaitu Agnes Strip MT5 Real 24. Nah, kadang ini berbeda, guys ya. Kadang ini misalnya jadi 25 ya ataupun jadi 26. Nah, kalian harus ubah dulu nih ya servernya sesuai dengan yang ada di website ini ya. Contoh kita klik ya. Nah, di sini kan ada banyak banget nih. Nah, misal begitu kalian udah paste tadi Agnes MT5-nya itu Real 4. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti salah, guys ya. Jadi dia nggak akan masuk ke akun Agnes kalian ya. Jadi kalau misalnya di sini berbeda ya dengan yang ada di website ini, kalian ikuti yang ada di website tadi, guys ya, yaitu Agnes MT5 Real 24. Nah, yang ini yang paling atas. Nah, kalau udah benar ya, selanjutnya kita diminta untuk memasukkan nomor login dan kata kunci. Nah, untuk nomor loginnya itu ada di bagian bawahnya ya, yang ini ya, 170647232. Nah, ini kita salin. Lalu kita paste di bagian nomor login ini ya. Selanjutnya di bagian kata kunci ya, di sini kalau teman-teman udah tonton video cara daftar Agnes ya yang udah saya buat di video sebelumnya, kalian pasti ingat ya waktu kita membuat akun trading, kata kuncinya ini adalah kata kunci yang kita buat sendiri ya. Jadi bukan di generate langsung oleh si broker Agnesnya. Jadi pastikan setelah teman-teman udah buat kata kuncinya ya, kata kuncinya itu kalian tulis ulang di catatan HP kalian ataupun di buku catatan lain. Supaya apa? Supaya nggak hilang ya, ataupun supaya nggak lupa ya. Jadi kalau udah kalian tulis ya, kalian tinggal masukin aja kata kuncinya di sini. Nah, selanjutnya kalian tinggal klik selesai. Nah, begitu udah teman-teman klik selesai ya, maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya, guys ya. Nah, jadi di sini itu teman-teman udah bisa melihat ya bahwasannya udah ada akun standar kita yang udah terhubung tadi ya, dimana untuk nomor akunnya benar ya, yaitu 170647232, dan servernya juga udah benar ya, yaitu Agnes MT5 Real 24. Nah, dan kalau teman-teman klik di bagian menu trade ya,
Nah, di sini juga akan langsung muncul saldo dari akun Agnes kalian ya yang udah kalian depositkan ya. Jadi, saldonya ini itu langsung terkonfigurasi ya dengan akun kita yang ada di website Agnes tadi. Nah, jadi kalau kita kembali dulu ya ke akun Agnes kita, nah di sini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman depositnya katakanlah $1000, nah maka di MetaTrader 5 nanti akan langsung terlihat $1000 guys ya. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di komentar, Bang, deposit di MetaTrader 5 gimana? Depositnya gimana? Nah, depositnya itu tetap di website Agnes-nya guys ya, ataupun di website brokernya, bukan di MetaTrader-nya. Oke, jelas ya. Jadi begitu teman-teman deposit di websitenya, nanti saldonya itu bakal terkonfigurasi langsung di MetaTrader. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah teman-teman udah berhasil menghubungkan akunnya ya, kita baru bisa langsung trading ya di MetaTrader ini. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal klik di bagian menu coach. Nah, kemudian kalian akan diarahkan ke halaman ini ya. Di sini teman-teman bisa melihat ada berbagai macam pair yang bisa teman-teman tradingkan ya. Ada ODCAD ya, ODCAF ya, dan sebagainya. Nah, karena kita khusus membahas trading emas ya, jadi ini kita hapus aja semua pairnya terlebih dahulu ya. Kita klik menu pensil. Kemudian kita centang semuanya ya guys ya. Jadi kita hapus semua pair-pair yang tidak diperlukan. Nah, selanjutnya untuk menambahkan pair goldnya ataupun pair XAU-nya, kita klik masukkan simbol untuk pencarian. Nah, selanjutnya kita pilih yang di bagian Forex Group ya guys ya. Jadi kita pilih yang Forex Group ya, yang ada tulisan M di belakangnya ya, yang ini guys ya. Nah, kemudian setelah teman-teman udah menemukan tulisan M-nya ini ya, kalian tinggal cari aja pair XAU ya, kalau memang kalian ingin carinya secara manual ya. Atau kalau misalnya teman-teman udah tahu gitu ya nama pairnya XAU, kalian tinggal ketikkan aja seperti ini ya, XAU ya USD. Nah, ini ya yang atas ini. Nah, ini ya. Jadi pastikan ada huruf M di belakangnya. Itu kayak simbol bahwasannya akun yang kita gunakan adalah akun standarnya Agnes ya. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja simbol plus ini ya. Nah, kemudian ya, maka kalau kita kembali akan langsung muncul pair XAU USD-nya ya. Dan yang paling pertama kali ditanyakan adalah, Bang, kok saya lihat spread ya ataupun tulisan 160 yang ada di broker Agnes ini itu kok mahal banget ya. Padahal saya lihat di broker-broker lain kalau pair emas itu rata-rata spreadnya cuma 32 ya, cuma 24 ya, cuma 25. Nah, kenapa seperti itu? Nah, jadi jawabannya ya karena teman-teman bisa lihat ya di sini. Untuk emas yang ada di Agnes ini ya, itu ada 3 angka di belakang titik ya guys ya. Makanya kalau teman-teman lihat ya, spreadnya itu ada 3 angka. Padahal ya, spread Agnes itu cuma 16 poin guys ya. Jadi ini bukan 160 poin, tapi cuma 16 poin ya. Jadi memang Agnes itu terkenal dengan yang namanya spread yang cukup murah ya. Kalau teman-teman lihat di pair XAU yang lain ya, di broker lain itu sampai di atas 20 poin semuanya. Nah, kalau di Agnes itu masih di bawah 20 poin guys ya, ataupun cuma 16 poin. Nah, selanjutnya bagaimana cara tradingnya, Bang? Nah, cara tradingnya kita tinggal klik aja di bagian pair XAU USD-nya ini. Kemudian kita tinggal klik menu grafik ya. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Jadi kita akan langsung diarahkan ke halaman grafik ya, ataupun charting seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat ya di bagian pojok kiri atas. Di sini kita menggunakan time frame D1. Nah, artinya per satu candlestick ini itu mewakili 1 hari ya. D1 artinya 1 hari ya. Jadi satu candlestick mewakili 1 hari ya. 1 hari per candlesticknya mewakili 1 hari. Nah, kalau kita ubah menjadi H4, nah maka per satu candlesticknya ini mewakili 4 jam ya. Ini 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam ya. Jadi kalau 24 jam kan sama dengan kita butuh 6 candlestick ya. Berarti 6 candlestick di sini itu mewakili 24 jam terakhir guys ya. Oke, jelas ya, itu ya bagaimana cara menggunakan candlesticknya. Dan kemudian bagaimana sih Bang cara menggunakan ataupun cara open posisi di MetaTrader 5-nya ya. Nah, caranya teman-teman tinggal klik di bagian menu yang berbentuk dompet yang ada di pojok kanan atas. Nah, kemudian nanti akan muncul tombol sell dan tombol buy-nya. Oke. Nah, jadi di sini kita akan coba contohkan aja ya untuk sell dan buy-nya. Nah, di sini kita akan coba contohkan menggunakan lot 0,01 ya. Di sini kita klik 0,01, misal teman-teman pengen buy ya. Karena cukup bullish saat ini untuk di XAU. Nah, kita coba klik buy. Nah, maka dia akan langsung teropen posisi seperti ini ya, menggunakan lot 0,01. Dan kalau kita klik menu trade, nah di sini itu akan langsung muncul open posisi kita. Dan pasti kalian nanya juga, Bang, kenapa kok begitu kita open posisi langsung minus? Nah,
Kenapa dia bisa minus ya? Karena ada di bagian menu quotes ini tadi ya, ada yang namanya spreadnya tadi ya, yang 16 poin ini ataupun 160 di sini tulisannya. Nah, itu adalah spread guys ya. Jadi begitu kita tadi open 0,01, maka dia akan langsung minus 0,16 dolar ya. Jadi kalau ada yang namanya spread ya, setiap kali kalian open posisi pasti akan langsung minus ya. Itu adalah biaya trading yang diambil oleh broker dari kita para trader retail. Oke, jelas ya guys ya. Nah, jadi kalau udah open posisi seperti ini ya dan kalian pengen close ya, caranya itu teman-teman tinggal klik aja di bagian open posisinya ini. Kemudian kalian tinggal klik di bagian menu tutup posisi ya. Selanjutnya kalian tinggal klik di bagian menu tutup yang berwarna oranye ini. Nah, oke, itu dia cara open dan close posisinya. Nah, kemudian bagaimana perhitungan pips dan lotsnya? Nah, untuk perhitungan pip dan lotnya ya, kita bisa kembali ke menu grafik. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk open posisi lagi ya. Nah, ini coba kita ubah dulu ke H1 ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan coba buy lagi. Nah, kita udah buy ya 0,01. Kemudian untuk melihat pip dan lotnya kita tinggal klik lagi di buy ini ya. Kita klik sekali. Nah, maka nanti dia akan muncul tombol SL dan TP-nya. Nah, jadi di sini kita bisa langsung pasang TP ya. Misal TP-nya ini kita pasang di angka 3000 poin ya. Kemudian SL-nya ini kita pasang di angka 1500 poin. Nah, seperti ini ya. TP-nya 3000 poin, SL-nya 1500 poin ya. Kalau udah kita tinggal klik di bagian menu tanda panah berwarna biru ini. Selanjutnya kita klik ubah. Nah, oke, udah kita pasang ya SL dan TP-nya. Nah, selanjutnya ya. Nah, ini cukup tinggi ya SL dan TP-nya. Kita coba ubah dulu ke time frame lain ya. Nah, oke, di sini saya ubah ke time frame M5 ya guys ya, supaya apa? Supaya kita bisa melihat TP dan SL-nya. Nah, jadi perhitungannya seperti ini ya. Seperti yang udah saya bilang tadi ya, misal target TP kita itu di 3000 poin ya, kemudian target SL kita itu setengahnya ya di 1500 poin. Nah, maka ketika nanti order kita ini ataupun open posisi kita ini terkena TP ya, maka kita akan profit sebesar 3 USD ya ataupun 3 dolar. Oke? Nah, sementara kalau kita itu terkena SL ya, maka kita akan minus sebesar 1,5 USD ataupun 1,5 dolar. Nah, seperti itu ya. Dan kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kalau yang pips itu gimana?" Nah, pips itu simpelnya gini guys ya, kalian jangan pusing-pusing. Nah, pips itu adalah satuan kayak perhitungan poin juga, cuman dibagi 10 ya. Contoh, misalnya kayak di sini ya, 3000 poin. Nah, berarti kalau pips ya, itu tinggal kalian bagi 10. Berarti ini adalah 300 pip. Ya, 3000 poin sama dengan 300 pip. Tinggal kalian bagi 10 tuh ya. Kemudian kalau 1500 poin sama dengan 150 pip. Nah, jadi seperti itu aja. Misalnya kalian lagi trading nih ya, ditanyain sama teman kalian, TP-nya berapa, SL-nya berapa? Nah, tinggal kalian bilang aja, TP-nya kalau seperti ini kan berarti 300 pip ya ataupun 3000 poin. Nah, kemudian SL-nya berapa? SL-nya 150 pip ataupun 1500 poin. Nah, seperti itu guys ya. Jadi kalau misalnya kita klik menu trade, oh ternyata udah kena SL duluan ya guys ya. Nah, jadi kita klik menu riwayat ya. Nah, di sini udah kena SL duluan ya. Kita udah kena 1,5 dolar. Nah, jadi di sini langsung kelihatan ya. Seperti yang saya bilang tadi kan kita pasang SL di sini ya. 1 dolar ya. Di sini kan kenapa 1,18 ya? Sedangkan waktu di riwayatnya 1,54 ya, karena ada yang namanya spread tadi guys ya. Jadi kerugian kita itu tidak sesuai dengan yang ada di sini ya, karena memang kita kena yang namanya SL ditambah dengan spread yang saya bilang tadi. Makanya total kerugian kita adalah 1,54 dolar. Oke, jelas ya. Nah, supaya teman-teman lebih jelas, kita gunakan lot yang lebih besar ya. Oke, jadi misalnya kita gunakan 0,1 nih. Oke. Nah, ini coba kita sell posisi ya guys ya. Kita sell 0,1. Nah, kemudian kita pasang TP dan SL-nya. Nah, TP-nya karena dia sell ya, TP-nya itu ada di bawah. Oke, TP-nya kita akan gunakan 3000 poin juga ya, sama kayak tadi ya guys ya. Kemudian SL-nya kita akan gunakan 1500 ya. Kita gunakan risk reward 1:2. Nah, kita klik menu tanda panah yang ada di samping TP ini. Kemudian kita klik ubah. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Jadi kalau misalnya kita ubah lotnya, tadi kan 0,01, sekarang kita ubah menjadi 0,1. Nah, maka dengan poin yang sama ya, 3000 poin, maka keuntungan yang kita dapatkan itu bisa jauh lebih besar ya, yaitu 30 US dollar. Ya, tadi kan 3 dolar, sekarang 30 dolar ya. Dan SL-nya juga sama ya. SL-nya kalau tadi menggunakan 0,01 kan cuman 1,5 dolar. Nah,
Kalau sekarang ya kita menggunakan 0,1, maka ya SL-nya itu ada di angka 15 dolar. Nah, jadi kalau kita klik menu trade ya. Nah, ini sini kita tinggal tunggu aja nih ya. Mana duluan? Apakah kena minus 15 dolar duluan ataupun kena profit 30 dolar duluan? Ya, kalau kena profit 30 dolar ya artinya kita untung ya guys ya. Nah, tapi kalau kena SL-nya duluan yang di atas ini nih ya, yang di atas ini, nah berarti kita akan minus sebesar 15 dolar guys. Oke, seperti itu ya perhitungannya ya. Jadi lot ini itu akan sangat mempengaruhi besaran profit maupun besaran lossnya ya. Semakin besar lot yang kalian buka, maka semakin besar pula kerugian yang akan kalian dapatkan, atau ya semakin besar pula keuntungan yang akan kalian peroleh. Oke, seperti itu ya guys ya perhitungannya. Nah, pasti muncul pertanyaan, Bang, kalau misalnya kita open satu lot gimana? Nah, kalau teman-teman open satu lot ya, maka kalau terkena SL ya itu akan kena sekitar 150 dolar ya. Kemudian kalau terkena TP maka akan profit sebesar 300 dolar. Nah, seperti itu guys ya perhitungannya ya. Oke, jadi trading yang sehat itu seperti itu guys ya. Jadi teman-teman itu udah tahu kapan harus exit gitu ya. Dalam arti kata teman-teman ya udah pasang aja SL-nya di mana ya, jangan sampai kalian sekali exit gitu kalian menghabiskan semua modal kalian. Itu trading yang tidak sehat ya menurut saya pribadi ya, walaupun sekarang ini banyak banget teman-teman yang menggaungkan full margin gitu ya, tapi ya kalau saya pribadi saya tidak menganjurkan teman-teman untuk full margin ya, karena ya sayang gitu ya modal kalian yang udah kalian kumpulkan terus tiba-tiba kalian full margin ya hilang langsung ludes. Nah, itu sayang guys ya, lebih baik kalian tabung dulu terus kalian trading dengan sehat gitu ya. Oke, dan kalau misalnya teman-teman nggak pengen nunggu nih ya terkena SL ataupun TP, nah kalian juga bisa sebenarnya tutup secara otomatis ya. Kalian tinggal klik di sini, kemudian kalian tinggal klik di bagian menu tutup posisi. Nah, nanti dia akan langsung tertutup posisi kalian secara otomatis guys. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman video bagaimana cara trading emas ya di broker Agnes ya menggunakan platform MetaTrader. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.